Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Gunho menawarkan tangannya kepada setiap pekerja untuk berjabat tangan dan mendorong mereka untuk bekerja keras sebelum memecat mereka. Gunho membeli beberapa buku dari toko buku Yongpong yang berlokasi di terminal bus Gangnam Express. Itu adalah buku ekonomi dan manajemen bisnis. Dia kemudian membaca buku di sofa nyaman di kantor barunya. Itu menyenangkan, dan Gunho menikmati menghabiskan waktu di kantor barunya. Gunho tidak pergi ke pabrik di kota Jiksan selama beberapa hari berikutnya. Gunho menerima telepon dari Direktur Yun. Arsitek dari Amerika akan datang besok. Benarkah? Harus ada yang menjemputnya di bandara. Saya akan melakukannya, Tuan. Tentu, kamu berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, jadi kamu harusnya pandai. Saya sedang menyelesaikan semuanya di sini, dan saya akan kembali ke pabrik di kota Jiksan besok. Begitu Gunho kembali ke GH Mobile di kota Jiksan, direktur dan manajer mulai memberinya laporan, yang akan mereka lakukan jika Gunho ada di sana selama beberapa hari terakhir. Anda bisa memberikan laporan kepada auditor internal untuk hal-hal sepele dan mendapatkan persetujuan darinya. Gunho mendelegasikan banyak pekerjaan kepada direktur dan manajer. Dia meminta manajer umum untuk menerapkan kebijakan tentang pendelegasian wewenangnya kepada direksi atau manajer, sehingga mereka dapat meninjau dan menyetujui hal-hal tertentu atas namanya. Setelah Gunho mengakuisisi gedung di kota Sinsa, para pekerja GH Mobile bertindak berbeda di sekitar Gunho. Mereka menjadi lebih hormat dan membungkuk lebih dalam dari sebelumnya, dan Gunho mulai memancarkan karisma. Setelah menerima laporan dari direktur, Gunho menanyakan manajer di tim pembelian. Pernahkah Anda mendengar sesuatu dari Presiden Seongil Polymer? Mereka protes atas pemutusan hubungan bisnis kita dengan mereka secara sepihak. Presiden mereka ingin mendapatkan nomor ponsel Anda, Pak. Tentu saja saya menolak memberikannya. Dia bahkan datang ke perusahaan kita kemarin untuk bertemu dengan kamu secara langsung. Periksa apakah mereka baru-baru ini mendapatkan lebih banyak pesanan produk dari Eknopak. Saya sebenarnya bertanya kepada salah satu staf wanita mereka tentang hal itu, dan dia berkata bahwa mereka pasti mendapat lebih banyak pesanan produk dari Eknopak akhir-akhir ini. Aku tahu itu. Apa yang Anda ingin saya sampaikan kepadanya jika Presiden Seongil Polymer datang ke perusahaan kita lagi? Minta dia untuk menunjukkan kepada kami total pendapatan penjualan bulanan mereka dari produk yang dijual dan menerbitkan faktur pajak kepada Eknopak. Nah, akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan buku besar mereka secara khusus, di mana kita bisa melihat semua transaksi mereka dengan Eknopak diambil dari program akuntansi mereka. Kemudian kami akan mempertimbangkan untuk memulai kembali bisnis dengan mereka. Ya, Tuan. Dan auditor internal mengatakan bahwa uji coba dengan Seongil Polymer akan segera dimulai. Kami akan mencari tahu setelah sidang diperintahkan, ya Pak. Gunho meminta auditor internal. Saya mendengar bahwa persidangan dengan Seongil Polymer akan segera dimulai. Bagaimana kita akan mempertahankan kasus kita? Kami akan meyakinkan pengadilan tentang situasi keuangan kami saat ini dan rencana pembayaran angsuran. Karena pengadilan sangat menyadari fakta bahwa kami pernah berada di bawah kurator pengadilan, maka pengadilan akan menyetujui rencana pembayaran angsuran kami. Kamu berpikir seperti itu. Hakimnya adalah manusia. Dia akan bersikap masuk akal. Gunho menerima telepon dari Direktur Yun, yang berada di bandara. Arsiteknya tiba jam 4 sore dari AS. Jika kita berangkat ke kota Asan sekarang, kita akan tiba sekitar jam 6 sore. Dia pasti kelelahan karena penerbangan panjang dari AS. Mengapa Anda tidak membawanya ke hotel di kota Asan dan biarkan dia beristirahat dengan baik hari ini, dan dia bisa datang ke kantor kami di kota Jiksan besok sebelum dia berangkat ke kota Asan? Ya Pak. Keesokan paginya, Direktur Yun datang ke kantor Gunho bersama seorang pria Amerika dan satu pria Korea. Mereka berdua adalah arsitek dari Amerika. Gunho menyapa mereka. Selamat datang di Korea dan di perusahaan kami. Direktur Yun akan menunjukkan tempat di mana pabrik baru kami akan dibangun. Direktur Yun mengundang kami ke restoran Korea untuk makan malam kemarin. Sungguh menyenangkan, dan kami menghargainya. Kami juga mengadakan pemandian air panas. Kamu pernah ke Limondale Dion, kan? Ya, sudah,
dan kami memperhatikan dengan baik jalur produksi mereka. Jalur pendinginan setelah ekstrusi lebih panjang dari yang kami duga sebelumnya, jadi menurut saya kami harus membangun ruang produksi yang cukup panjang untuk menampungnya. Bisakah Anda membuat bagian luar pabrik mirip dengan Limondale Dion? Tentu, kita bisa melakukan itu. Ngomong-ngomong, Direktur Yun, gambar desainnya akan dibuat dalam bahasa Inggris. Apakah menurut Anda pejabat pemerintah kita di balai kota bisa membacanya? Haha, makanya mereka mewajibkan ada arsitek Korea untuk menandatangani gambar desainnya jika gambar itu dibuat oleh arsitek asing, jadi di atas kertas kita akan ada 2 tanda tangan dari arsitek asing dan arsitek Korea. Maksudku dokumen persetujuannya, membangun sebuah gedung. Apakah itu diwajibkan secara hukum? Tentu, Pak, itu jelas tertulis dalam UU Bangunan Gedung. Jadi begitu, saya akan mengurusnya. Baiklah, kita akan menuju ke kota Asan sekarang jika Anda tidak punya apa-apa lagi, Tuan. Direktur Yun menunjukkan tanah di kota Asan tempat pabrik baru akan dibangun, kepada arsitek dari AS. Arsitek mengumpulkan beberapa informasi yang diperlukan dari sana dengan mengambil beberapa gambar dan meninjau survei tanah. Setelah mereka menyelesaikan pemeriksaan tanah, mereka kembali ke Seoul. Gun-ho menerima telepon dari pimpinan Lee di kota Cheongdam. Presiden Go, apakah Anda ingin makan siang bersama saya hari ini karena Anda dekat dengan kantor saya sekarang? Saya tahu tempat yang enak untuk makan mie dingin. Tuan, saya tidak berada di Seoul saat ini. Saya berada di kota Jiksan. Oh, benarkah? Kupikir kamu akan tinggal di Seoul. Pernahkah Anda mendengar sesuatu dari Presiden Park yang menjual gedungnya kepada saya? Saya ingin tahu apakah ada keluhan darinya. Kau tahu, dia orang yang sangat menakutkan. Hah, kenapa kamu berkata begitu? Dia memberitahu anak-anaknya bahwa dia memiliki sisa 9 miliar won setelah menjual gedung dan melunasi pinjaman serta uang jaminan. Sejauh yang saya tahu, kedengarannya benar. Dia memberikan 2 miliar won kepada kedua putrinya dari istri pertamanya. Itu membuatnya menghabiskan 4 miliar won dari hasil penjualan sebesar 9 miliar won. Dan kemudian, dia memberikan 2 miliar won lagi kepada setiap putra dari istri keduanya. Oke, kalau begitu dia punya sisa 1 miliar won. Apakah dia memberikannya kepada istri keduanya? Benar, kondominium yang ia tinggali bersama istri keduanya bernilai 2 miliar won, dan ia memberikan kondominium itu dengan uang tunai sebesar 1 miliar won kepada istri keduanya. Jadi, Presiden Park tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri. Dia bahkan belum meninggal dunia. Presiden Park sebenarnya telah melunasi sebagian pinjamannya bahkan sebelum dia menjual gedung tersebut. Dia telah melunasi pinjaman 5 miliar won kepada Kukmin Bank. Jadi dia mengambil 5 miliar won dari hasil penjualan gedung tanpa memberitahu siapapun tentang hal itu. Terlebih lagi, dia telah mengurangi sebagian uang jaminan penyewa dengan menaikkan sewa bulanan mereka, tetapi ketika dia memberitahu anak-anaknya tentang uang jaminan tersebut, dia memberi mereka jumlah uang jaminan yang asli sebelumnya. Perubahan itu terjadi. Akibatnya, dia mengambil sejumlah uang dari sana juga tanpa memberitahu anak-anaknya. Oleh karena itu, dia mengambil total 7 miliar won ke dalam sakunya dari penjualan bangunan, dan tidak ada seorang pun termasuk anak-anaknya yang mengetahui hal ini. Benar-benar, tahukah kamu apa yang dia katakan kepada anak-anaknya setelah membagikan hasil penjualan gedung itu? Apa yang dia katakan? Dia berkata, "Aku sudah memberimu semua yang aku punya dan aku tidak punya apa-apa lagi di tanganku. Jadi, kamu harus memberiku uang saku seperti setiap bulan." Dia licik seperti ular. Dia luar biasa. Saya pikir kita kalah dalam permainan ini, Presiden Go. Meskipun saya membayar sedikit mahal untuk harga bangunan ini, saya rasa saya tidak dapat dengan mudah menemukan bangunan seperti ini. Saya dapat melihat seluruh kota Sinsa di distrik Gangnam dari pandangan saya, kantor di lantai 19. Saya puas dengan bangunannya. Seseorang yang tahu bagaimana caranya merasa puas adalah orang yang benar-benar kaya. Jadi, kamu memang orang kaya. Haha, terima kasih Tuan. Pengadilan Negeri Suwon mengirimkan pemberitahuan kepada GH Mobile tentang persidangan tersebut dengan tanggal persidangan. Auditor internal menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Gun-ho. Sekarang kita sudah tahu tanggal persidangannya. Kami harus hadir di pengadilan Kamis depan jam 11 pagi.
Mereka meminta kami datang ke Pengadilan Negeri Suwono. 205. Bisakah orang lain menghadiri pengadilan atas nama saya? Ya, tapi akan lebih baik jika Anda, sebagai Presiden GH Mobile, hadir di pengadilan. Itu akan membuat Anda terlihat masuk akal, dan mereka akan berpikir Anda menganggap ini serius. Saya akan mengirimkan tanggapan kami ke pengadilan pada tanggal yang diberikan kepada kami. Hakim akan memeriksanya dan mempertimbangkannya. Apa tanggapan kita? Kami akan memasukkan fakta tentang penerimaan pengadilan kami selama Mulpasan EOP dan tentang pengambilalihan perusahaan oleh pemilik baru dan juga fakta bahwa kami telah melunasi gaji yang belum dibayar dan beberapa pinjaman. Selain itu, kami akan membicarakan tentang kami yang secara konsisten melakukan pembayaran terhadap utang kami sesuai ke rencana pembayaran angsuran kami, yang disetujui dengan kreditur kami. Kalau begitu, pengadilan akan menolak permohonan penggugat. Ya Pak, hasil apa yang Anda harapkan dari persidangan ini? Saya tidak tahu, Pak. Terserah hakimnya. Iya.